Ada namanya itu hukum 90 detik. Tubuh kita akan mengeluarkan hormon stres yang membuat kita itu tidak bisa berpikir secara jernih gitu loh selama 90 detik. Ini bisa lebih lama ya kalau kita terus-menerus. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I want to share with you tips tentang bagaimana meningkatkan kesabaran sebagai orang tua. Disclaimer ya, aku membuat video ini bukan berarti aku sudah menjadi orang tua yang sangat sabar, nggak pernah marah atau emosi sama anak ya. Tapi aku membuat video ini itu untuk mengingatkan diri aku agar bisa lebih sabar menghadapi anak aku. Dan aku berharap apa yang akan aku sampaikan bisa menjadi reminder juga nih buat parents di luar sana yang mungkin kesabarannya itu setipis tisu dibagi dua kayak aku gini gitu loh. Nah, karena kesabaran orang tua itu adalah keterampilan yang sangat penting ya, yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh kasih untuk anak-anak kita. So, langsung aja ya kita ke tipsnya. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Di mana kita harus sadar dulu nih terhadap emosi dan reaksi kita. Kalau kita udah mulai merasa frustasi, nada bicara kita itu mulai meninggi, itu tandanya kita mulai kewalahan menghadapi anak kita. Nah, penting banget buat kita sadar dan buru-buru diem nih. Lalu mulai tarik nafas serta mengumpulkan pikiran sebelum merespon anak kita kembali. I know ini sangat tidak mudah untuk dilakukan ya, apalagi kalau kita dalam kondisi yang kurang baik. Tapi kita harus tetap mencoba dan berusaha ya. Nah, kalau ujungnya itu kita kelepasan, marah, atau membentak anak kita harus buru-buru menyesali sikap kita dan minta maaf pada anak kita gitu. Tunjukkan kalau kita itu sayang banget gitu sebenarnya sama dia. Dan next time kita berusaha lagi mengontrol diri kita. Karena walau bagaimanapun anak kita itu ya memang hanyalah anak kecil yang masih butuh banyak belajar serta butuh banyak ruang untuk berkembang. Selanjutnya yang kedua, take a break atau istirahat sejenak lah ya. Jika kita merasa kurang sabar, terus kita sadar nih bahwa kalau dramanya diteruskan, kita akan meledak. Maka it's okay untuk istirahat sejenak, tarik nafas, menjauh sejenak dari situasi tersebut. Sebelum kemudian kembali lagi untuk menghadapinya. Karena nih, aku pernah dengar dari Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa, ada namanya itu hukum 90 detik. Beliau mengutip dari sebuah buku yang ditulis oleh peneliti bernama Jill Bolte Taylor, di mana di situ dijelaskan bahwa ketika kita menghadapi stresor atau hal yang membuat kita stres atau memicu amarah lah ya, tubuh kita akan mengeluarkan hormon stres yang membuat kita itu tidak bisa berpikir secara jernih gitu loh selama 90 detik. Ini bisa lebih lama ya kalau kita terus-menerus memikirkan atau menghadapi situasi tersebut secara langsung gitu. Nah, tapi ketika kita berhasil memutus hal yang memicu stres tadi, yang mana dalam hal ini drama anak tadi itu ya. Nah, dalam 90 detik kita akan bisa berpikir dengan jernih lagi sebenarnya. Jadi penting banget mempertimbangkan untuk ambil jarak sejenak dulu ya. Selanjutnya, yang ketiga, buatlah harapan yang realistis aja nih ke anak kita. Pahami bahwa anak-anak itu masih belajar dan berkembang. Dan mereka pasti akan sering membuat kesalahan ya. Bukan berarti mereka sengaja ingin membuat kita kesel sebenarnya. Bahkan kadang mereka sendiri pun seringkali nggak ngerti gitu loh. Kalau hal yang mereka lakukan akan membuat kita kesal atau marah. Menetapkan harapan yang realistis terhadap perilaku mereka dapat membantu kita merespon dengan lebih sabar. Tapi realistis di sini bukan hasil dari membandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain ya. Karena setiap anak itu kan memiliki perkembangan yang berbeda. Meskipun in general perkembangan tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan usia, but again setiap anak itu ya nggak akan sama plek ketiplek gitu loh. So, kalau mungkin kita melihat anak orang lain itu lebih mudah diatur, lebih nurut, ya udah sih kita sendiri itu kan bukan orang tersebut gitu, bukan orang tua
tua si anak itu. Kita ya kita, anak kita juga ya anak kita, bukan anak dia gitu. So, realistis dengan melihat dan memahami anak kita aja. Selanjutnya, yang keempat, cobalah untuk berempati ketika kita merasa perilaku anak kita itu mengganggu atau membuat kita kesel lah ya. Misal nih, dia tantrum lama gitu ya. Nah, coba deh kita melihat sesuatu itu dari perspektif anak kita dan mengerti perasaannya. Kalau kita tetap merasa, ya tapi itu udah berlebihan gitu ya. Nah, di sini kita harus ingat lagi nih, berlebihan menurut manusia yang mana? Orang dewasakah atau anak kita? Ingat ya, anak kita itu mungkin akan berbeda dengan anak orang lain. Dan tugas kita adalah memaklumi. Tapi meskipun memaklumi nih ya, bukan berarti kita tidak memberikan pengertian ya. Kita harus tetap memberikan pengertian juga setelahnya. Anyway, empati terhadap emosi mereka atau anak kita itu ya, itu benar-benar dapat membantu kita merespon dengan kasih dan kesabaran loh. Selanjutnya, yang kelima, be flexible atau bersikap fleksibel. Fleksibel di sini in a good way ya, seperti bersedia untuk menyesuaikan rencana atau menyesuaikan harapan atau keinginan lah ya, sesuai kebutuhan aja gitu. Tidak perlu terlalu mempush anak kita dan diri kita sendiri untuk bisa sempurna, untuk bisa melakukan segala hal dengan baik sesegera mungkin gitu ya. Karena semua itu kan butuh proses ya, yang setiap orang itu berbeda waktunya. So, dengan fleksibilitas kita dapat mengurangi stres dan memungkinkan interaksi yang lebih lancar dengan anak-anak kita. Karena kadang pengasuhan yang terlalu kaku juga malah menimbulkan jarak gitu dengan anak kita, ya kan? Selanjutnya, yang keenam, bicaralah dengan jelas. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana saat berbicara dengan anak kita. Komunikasi yang efektif dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi rasa frustasi pastinya ya. Jadi kita harus paham nih, anak kita itu tingkat pemahaman bahasanya sampai mana. Ya kita sesuaikan gitu. Karena yang paling tahu itu kan pasti orang yang selalu atau paling sering menghabiskan waktu bersama anak tersebut ya. Selanjutnya, yang ketujuh, ini salah satu yang masih sangat sulit juga buat aku ya, yaitu mindfulness. Dimana kita harus punya kesadaran penuh nih terhadap segala sesuatu yang sedang kita jalani dan rasakan. Terdengar sederhana kan memang? Nah, kayak hadir dan fokus pada momen ini gitu. Momen yang lagi dijalani gitu ya, detik ini. Tapi ternyata untuk punya kesadaran dan fokus pada satu momen yang sedang dijalani itu sangat sulit. Kita harus bisa menghilangkan segala pikiran tentang yang sudah berlalu dan yang akan datang gitu. Ini sebenarnya ada latihan khususnya ya, cuma di sini aku nggak akan jelasin detailnya, bisa dicari dimanapun sebenarnya banyak ya. Nah, anyway, mindfulness ini jika benar-benar dipraktekkan, itu dapat membantu kita tetap tenang dan sabar dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi, yuk mulai sekarang kita berlatih untuk mempraktekkan mindfulness. Selanjutnya, yang kedelapan, mencari dukungan. Mencari dukungan atau support dari orang tua lain atau grup sesama orang tua misalnya ya, untuk berbagi pengalaman dan mencari saran. Karena sharing atau berbicara dengan orang lain yang memahami situasi kita itu selain merasa ada yang menguatkan gitu ya, juga bisa menambah wawasan yang berharga loh. Ingat ya, menjadi orang tua yang sabar itu adalah sebuah proses yang akan terus berlangsung dan normal saat kita memiliki momen-momen di mana kita merasa frustasi dan juga lelah, karena hal tersebut akan memerlukan usaha dan waktu yang tidak sebentar gitu loh, tidak sedikit. Kita harus tetap semangat demi membangun pribadi anak yang lebih positif. Oke, itulah tadi 8 tips di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang lagi. Bye!